Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Saya harapkan kalian tetap semangat dan giat untuk belajar ya. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tematik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Tuhan berikan kami hikmat dan kepandaian agar kami dapat belajar dengan baik pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita buku 1C ya. Kita akan masuk di pembelajaran 5 dan 6. Nah, dari pembelajaran 5 dan 6 ini kita akan banyak belajar tentang berhitung juga ya di matematika, khususnya berhitung untuk bilangan 11 sampai 20. Nah, anak-anak, sebelumnya yuk kita akan bahas satu persatu ya. Anak-anak boleh buka di halaman 31 ya. Nah, Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita. Anak-anak boleh simak baik-baik ya. Oke. Saling membantu. Minggu pagi, ayah mau bermain bulu tangkis. Ayah minta tolong Bella mengambilkan raket. Tangan Bella tidak sampai untuk mengambil raket. Bella minta tolong pada Kak Hadi untuk mengambil raket. Nah, bagaimana ya cara meminta tolong itu? Nah, coba anak-anak ikuti percakapan yang ada di bawahnya ya. Oke, Kak, tolong ambilkan raket. Kak Hadi bilang, baiklah Bella. Ini raketnya Bella. Terima kasih Kak telah menolong Bella. Nah, begitu ya anak-anak ya, cara meminta tolong ya. Jadi, kalau kita membutuhkan bantuan kepada orang lain, itu berarti kita harus minta tolong. Kita tidak boleh berkata dengan tidak sopan ya. Contohnya misalnya, ambilkan bukuku atau ambilkan sepatuku. Ambilkan pensilku. Nah, itu tidak sopan anak-anak. Kalau kita meminta bantuan kepada orang lain, kita harus menggunakan kata tolong ya. Kita harus menggunakan kata tolong. Contoh, tolong ambilkan sepatuku. Ibu, tolong ambilkan pensilku. Kakak, tolong ambilkan bukuku. Nah, seperti itu ya. Dan satu lagi nih, jangan lupa kalau anak-anak sudah ditolong atau sudah dibantu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih Kakak, terima kasih Ayah. Seperti itu ya. Jadi kata tolong harus disertai dengan terima kasih. Sudah jelas ya? Oke, yuk. Sekarang kita lanjut di halaman 32. Nah, ini akan lebih jelas lagi tentang tata cara untuk meminta tolong. Oke, peragakan percakapan di atas dengan temanmu. Tentukan siapa yang akan berperan menjadi Bella dan Kak Hadi. Nah, kalian boleh praktekkan sendiri di rumah ya anak-anak ya. Boleh dengan adik kalian atau papa mama kalian. Oke, nah di bawahnya, jika minta pertolongan kita pakai kata tolong. Oke, nah jika ditolong orang lain kita ucapkan terima kasih. Jadi kalau kita meminta bantuan kita harus memakai kata tolong. Dan ingat, setelah kita dibantu jangan lupa ucapkan terima kasih. Oke anak-anak ya. Nah, sekarang di bawahnya, contoh ucapan minta tolong. Tolong ambilkan raket di dinding. Tolong berikan kue ini kepada nenek. Contoh ucapan terima kasih. Terima kasih Kak telah mengambilkan raket. Terima kasih Bu telah menyiapkan baju Agi. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu adalah contoh penggunaan kata tolong dan terima kasih. Mem Sarah harapkan anak-anak praktekkan di rumah ya dengan papa mama kalian atau adik kalian, karena ini adalah salah satu sikap budi pekerti yang baik yang harus kita terapkan dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari kita. Oke.
Nah, sekarang kalian lihat di bawahnya. Salinlah kalimat berikut sesuai gambar. Pilihlah kalimat yang tersedia. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada 2 kalimat yang sudah disediakan, anak-anak. Kalian lihat ya, ini ada kalimat Bella tolong petik cabai di kebun ya. Kemudian Kak tolong letakkan raket ini ya. Nah, ada 2 kata kalimat ini kita disuruh untuk memilih. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di bawahnya. Bella mau meletakkan raket di dinding. Bella tidak cukup tinggi. Bella minta tolong Kak Hadi. Bella mengucapkan, ayo, bagaimana cara meminta tolong? Kira-kira kalimat mana yang tepat? Iya, Kak tolong letakkan raket ini ya. Jadi kalimat kedua ya anak-anak ya, itu yang tepat. Oke. Selanjutnya, ibu sedang memasak di dapur. Ibu membutuhkan cabai dari kebun. Ibu minta tolong pada Bella. Kata ibu kepada Bella, ayo, jadi ya Bella tolong petik cabai di kebun. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke deh, Mem Sarah rasa itu tidak susah. Tapi jangan lupa anak-anak harus tulis ya dengan tulisan yang rapi dan benar ya. Oke. Sekarang kita akan memberikan tanda centang ya. Nah, di sini ada anak-anak, dia ada kalimat. Anak-anak diminta untuk memberi tanda centang pada sikap yang benar. Bila ada yang meminta tolong, maka aku akan. Nah, kalian beri tanda centang di kotak yang sudah disediakan. Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Bila ada yang meminta tolong, maka aku akan menolongnya dengan suka hati. Betul atau salah anak-anak? Ya betul, dicentang ya. Jadi kalau ada orang membutuhkan pertolongan kita, kita harus menolongnya dengan suka hati atau hati yang ikhlas ya. Jadi jangan kita menolong orang lain tetapi hati kita tidak ikhlas atau hati kita masih berat untuk membantu orang lain ya. Jadi itu tidak berkenan kepada Tuhan ya. Dan itu pun akan membuat kita jadi terbeban. Jadi anak-anak belajar untuk menolong orang lain dengan ikhlas atau dengan suka hati. Oke, good. Lanjut, meminta upah setelah menolong. Ayo, siapa yang suka begitu ya? Mem Sarah harapkan jangan seperti itu ya. Jadi kita menolong orang lain dengan ikhlas itu berarti kita tidak mengharapkan imbalan atau upah. Jadi kita harus belajar ikhlas untuk membantu orang lain. Jadi itu disilang ya anak-anak ya, itu kurang tepat. Oke, lanjut. Segera menolong tanpa menunda-nunda ya. Jadi kalau orang meminta tolong, kita akan segera menolong tanpa menunda-nunda. Itu betul sekali. Apalagi kalau orang yang membutuhkan pertolongan itu dalam keadaan yang terluka ya anak-anak ya, atau dalam keadaan yang urgent atau dalam keadaan yang darurat ya kan. Jadi jangan kita tunda-tunda, kita harus segera untuk menolongnya. Oke, diberi tanda centang ya. Oke, menolong dengan kesal hati. Nah ini tidak boleh, ini adalah kebalikan dari yang nomor 1 tadi ya. Jadi yang benar adalah harus dengan suka hati, bukan dengan kesal hati. Jadi dicoret ya, disilang, itu tidak benar. Oke, pergi menjauh. Kalau ada orang meminta tolong malah kita pergi menjauh, bagaimana coba anak-anak? Ya, itu tidak benar ya anak-anak ya. Karena apa? Kita itu hidup membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan sampai ya ada orang membutuhkan pertolongan tapi kita menjauh ya. Karena apa? Suatu saat nanti ya anak-anak pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Coba bayangkan bagaimana perasaan hati kita kalau kita perlu bantuan orang lain tapi orang lain tidak mau menolong kita. Pasti kita sedih kan ya. Jadi anak-anak belajar, kalau anak-anak mau menabur yang baik, mau menolong orang, pasti anak-anak akan ditolong oleh orang juga ya. Jadi harus saling membantu. Oke anak-anak? Good. Nah sekarang lanjut, ikuti guru membaca kalimat berikut, ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah anak-anak boleh ikuti Mem Sarah ya. Kita sama-sama akan ucapkan kalimat yang ada di bawah ini. Yuk. Bangun
pagi. Oke. Agi selalu bangun pagi. Oke. Agi selalu bangun pagi. Oke, good. Lanjut. Mandi pagi. Mandi pagi itu segar. Mandi pagi itu segar. Good job. Wah, pintar ya. Sekarang kita lanjut di bawahnya. Sarapan pagi. Sarapan pagi itu penting ya. Sarapan pagi itu penting. Oke ya, good job. Pintar sekali. Oke, nah anak-anak, sekarang kita lanjutkan di halaman 34 ya. Maaf ya, ini ada sedikit gangguan ya. Oke deh, lanjut. Nah, di halaman 34 ini ya kita akan menghitung atau menjumlah ya. Jadi anak-anak boleh belajar untuk menghitung ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada gambar buah-buahan ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian adalah menghitung jumlah buah-buahan yang ada di dalam kotak. Nah, kalian perhatikan. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 buah ya. Nah, kalian lihat di bawahnya. Di situ ada buah apel, ada buah pisang, ada buah jeruk, ada buah mangga, ada pir, ada durian, semangka, salak, belimbing, dan tomat. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah menghitung buah-buah ini dan kalian tulis di kotak yang sudah disediakan ya. Di sini disediakan kotak. Tugas kalian adalah menuliskan berapa jumlah buah yang ada di dalam kotak ini. Oke anak-anak, silakan mengerjakan. Nah, kalau kalian sudah selesai, kita lanjut ya. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi anak-anak, di sini kalian disediakan sebuah soal. Jadi anak-anak diminta untuk mengurutkan bilangan dari yang paling kecil ke bilangan yang terbesar. Oke, yuk kita coba ya. 11 setelah 12 berapa anak-anak? Setelah 11 12. Ya betul. Setelah 12 13. Selanjutnya adalah 14, 15, 16. Selanjutnya 17, 18, 19 dan 20. Good job. Lanjut sekarang. Tuliskan bilangan berikut secara berurut dari yang terbesar. Sekarang kita hitung mundur ya anak-anak ya. Coba perhatikan, ada bilangan 20 di sini. Kalau kita hitungnya mundur berarti 20 berapa di sini anak-anak? 19. Betul. Kemudian 18, setelah 18 sebelum 18 adalah 17, 16, 15, 14, 13, 12 dan 11. Oke, good job. Nah, sekarang kalian disuruh di bawahnya isilah kotak-kotak yang kosong sehingga membentuk urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, di sini sudah ada panduannya dari 11 sampai 16. Berarti anak-anak suruh menulis urutan bilangan dari 11 sampai 16. Oke ya. Ini contohnya. Kemudian yang di bawahnya 12 sampai 17. Ayo, sekarang dimulai dari angka 12. Nah, yang diakhiri dengan angka 17. Coba anak-anak hitung ya. 12, 13 dan seterusnya. Silakan mengerjakan. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan ya bagian 2 dan 3, kita lanjut sekarang bagian 5 ya anak-anak ya. Perhatikan, isilah kotak-kotak kosong sehingga membentuk urutan bilangan yang dari yang terbesar. Nah, sekarang kita hitung mundur lagi. Nah, perhatikan, dari 18 ke 13. Dari 18 mundur ya ke belakang. 17, 16, 15, 13 dan 14 dan 13. Sekarang dari 16 ke 11. Ayo, sebelum 16 berapa anak-anak? 15. Kalian tulis ya, 16, 15, kemudian mundur lagi 14 dan seterusnya. Silakan mengerjakan. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugas-tugasnya, sekarang kita lanjut di pelajaran 6.
Oke. Nah, sekarang Mem Sarah akan membantu membacakan cerita di sini. Anak-anak tolong simak baik-baik ya. Oke, membantu ibu. Minggu pagi ibu membuat kue. Ibu mau membuat kue pandan. Bella membantu ibu membuat adonan. Bella senang bisa membantu ibu di dapur. Oke, jawab dengan lisan. Kapan ibu membuat kue? Ayo, pada hari apa, Nana? Hari Minggu. Iya, tapi Mem Sarah lupa ya. Di sini anak-anak tidak perlu menulis jawabannya karena yang diminta adalah menjawab secara lisan. Jadi anak-anak tidak perlu menulis jawabannya ya. Oke, nomor 2. Apa nama kue yang dibuat ibu? Apa tadi anak-anak? Iya, kue pandan. Good. Yang ketiga, siapa yang membantu ibu membuat kue? Yang membantu ibu membuat kue adalah Bella. Oke, nomor 4. Di mana ibu membuat kue? Nah, tentunya ada di dapur. Oke, good job. Nah, sekarang di bawahnya anak-anak amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, anak-anak perhatikan kira-kira itu gambar apa ya? Wah, sepertinya ini adalah gambarnya Kak Hadi yang sedang membantu ayah mencuci mobil. Ayo, siapa yang pernah melakukan itu di rumah? Siapa yang suka membantu papanya mencuci mobilnya? Nah, kalau kalian sudah pernah melakukannya, kalian boleh tulis ya, tulis di kotak yang sudah disediakan ya. Nah, atau kalian yang belum nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar untuk menulis kalimat sesuai gambar ya. Jadi kalian boleh tulis di kolom yang sudah disediakan, misalnya dengan kata Kak Hadi membantu ayah mencuci mobil. Begitu ya. Good. Lanjut. Sekarang kita buka di halaman 38. Oke. Nah, anak-anak di sini kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan, sebelum kita masuk di sila kedua Pancasila, kalau Mem Sarah lihat di sini kita belum pernah membahas yang sila pertama ya. Sila pertama Pancasila itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Kenapa ya anak-anak dilambangkan dengan bintang? Ya, karena bintang itu adalah ciptaan Tuhan dan dia tempatnya di atas bukan di bawah ya anak-anak ya. Jadi sila pertama ini berbicara atau menceritakan tentang bagaimana kita sebagai umat beragama atau kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita dapat menerapkan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan perintah Tuhan. Contoh ya, jadi memang merupakan pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila itu adalah misalnya kita suka berdoa. Nah, itu kan adalah wujud nyata hubungan kita kepada Tuhan. Kemudian misalnya dengan kita pergi ke gereja atau kita pergi ke masjid atau kita pergi ke pura atau wihara untuk beribadah. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian misalnya anak-anak kan di dalam perintah Tuhan kita harus saling menolong, saling membantu teman, saling mendoakan teman yang sakit. Nah, itu juga merupakan contoh pengamalan atau penerapan sila pertama Pancasila ya. Jadi sila pertama itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan atau ketuhanan ya. Jadi yang utama di sini adalah kita harus rajin berdoa, rajin beribadah dan melakukan ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah Tuhan. Jadi itu sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut di sila kedua Pancasila yang dilambangkan dengan rantai ya. Nah, sekarang Mem Sarah akan baca, anak-anak perhatikan. Keluarga Bella hidup rukun. Keluarga Bella saling membantu saat bekerja. Sikap saling membantu sesuai dengan sila kedua Pancasila.
Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Sila kedua Pancasila mengajarkan untuk saling menolong dengan siapa saja. Jadi harus saling menolong ya anak-anak ya, itu sesuai dengan sila kedua. Jadi hubungan kita dengan sesama manusia itu menunjukkan sila kedua Pancasila ya. Jadi kita harus dengan sesama manusia, dengan sesama teman, kita itu harus bagaimana? Misalnya saling membantu teman yang kesusahan, saling menghibur teman yang sedih. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Kenapa anak-anak? Karena kita tidak bisa hidup sendiri ya. Kita adalah makhluk sosial, kita harus membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sesama manusia, sesama teman kita harus saling menolong, saling membantu, hidup rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling berantaman ya. Itu adalah pengamalan sila kedua Pancasila ya. Jadi anak-anak harus belajar untuk menerapkannya juga di rumah, karena ini adalah bentuk dari rasa patriotisme atau rasa kita bangga kepada bangsa Indonesia ya. Jadi kita harus melakukan sila yang ada di Pancasila. Oke anak-anak ya. Nah sekarang kita akan mencentang di bawahnya, perhatikan, menghormati teman yang berbeda agama. Nah itu termasuk sesuai dengan sila pertama, sila Pancasila atau tidak ya. Oke, menghormati teman yang berbeda agama, betul ya. Jadi kalau dengan teman yang berbeda agama tidak boleh saling mengejek ya. Wah kamu nih agamanya Buddha, aku nggak mau berteman, nggak boleh ya. Semua agama yang ada di Indonesia ada 5 ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya, ada juga Buddha, Hindu, dan satu lagi Konghucu. Jadi di negara Indonesia ini anak-anak ada 6 agama ya. Coba perhatikan, ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Jadi kita tidak boleh saling mengejek atau saling mengganggu teman-teman kita yang memeluk agama berbeda dengan kita. Karena apa? Masing-masing kita diberi kebebasan untuk beragama atau memilih agama kita masing-masing. Jadi harus rukun. Oke, lanjut. Memberi bantuan kepada teman yang kesusahan. Betul sekali dicentang ya. Memilih-milih dalam berteman. Nah ini yang tidak boleh ya. Ini tidak sesuai dengan sila Pancasila. Jadi tidak usah dicentang. Oke. Bersatu dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah boleh, tetapi jangan hanya tugas kelompok ya. Dalam segala hal kita harus mencerminkan kesatuan dan persatuan. Dicentang. Oke, good. Lanjut, mengejek teman yang berbeda warna kulit. Nah ini tidak boleh ya. Wah aku gak mau bermain sama si Lina misalnya, karena dia kan orangnya hitam, aku gak mau. Nah gak boleh ya anak-anak ya. Jadi siapapun dia, bagaimana bentuk fisiknya, kita harus saling menghargai dan saling mengasihi. Oke, yuk sekarang lanjut di halaman 39. Nah anak-anak, Sarah minta ini jadi PR saja ya. Jadi kalian disuruh untuk menghitung gambar pisang di sini. Kalian tulis bilangannya dan nama bilangannya. Ya, kalian tulis nama bilangan dan nama bilangannya. Ya, seperti contoh ada 11 pisang, tulis bilangan 11, nama bilangannya adalah 11. Oke, jadikan PR, nanti jangan lupa kirim ke Miss. Oke ya. Nah lanjut, sekarang kita akan belajar tentang bilangan sebelum, di antara, dan sesudah. Nah rasa ini juga tidak susah karena kita sudah pernah pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Contohnya, tulis bilangan sebelum bilangan berikut. Contoh, sebelum bilangan 15 itu adalah 14. Gitu. Sebelum bilangan 18, ayo sebelum 18 berarti 17, oke? Sebelum 14 berarti 13. Oke ya, seperti itu ya anak-anak ya. Coba silakan anak-anak mengerjakan sendiri, oke?
Nah, kalau kalian sudah selesai, coba di bawahnya itu anak-anak diminta untuk menulis bilangan di antara. Contoh, di antara 13 dan 15 adalah 14. Oke? Di antara 16 dan 18 ada angka berapa ya di tengah ya? Oke. Iya, ada 17. Good. Di antara bilangan 14 dan 16 ada bilangan berapa ya anak-anak ya? Iya betul, ada 15. Oke, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan sendiri. Nah, kalau kalian udah selesai, di bawahnya adalah anak diminta menuliskan bilangan sesudah. Oke, perhatikan, sesudah 18 itu adalah 19. Nah, kalau sesudah 14 berapa? Ayo ya, 15. Sesudah 17 berapa anak-anak? 18. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan sendiri. Oke? Nah, yang di bawahnya ikuti gurumu membaca urutan bilangan dari yang terkecil berikut. Oke ya? Coba ikuti Mem Sarah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good job. Oke. Nah, sekarang untuk PR kedua adalah evaluasi 1 halaman 43 dan 44. Itu PR juga ya anak-anak ya. Jadi hari ini PR kita ada 2, yaitu halaman 39 dan 43 sampai 42. Jadi itu PR buat kalian, tolong dikerjakan dengan baik dan jangan lupa kirim ke Mem Sarah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. God bless you.